Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Losioel di sini. Nah adik-adik, Losioel sekarang pakai masker. Wah, adik-adik di rumah pakai masker nggak? Kalau bepergian keluar rumah begitu, adik-adik sering pakai masker nggak? Nah adik-adik, Losioel ingetin ya, masker ini penting loh buat kita, untuk kita jaga-jaga supaya kita itu tidak tertular virus corona. Nggak cuma pakai masker adik-adik, adik-adik harus rajin-rajin cuci tangan deh, cuci tangan, bawa antis, bawa sabun cuci tangan, kalau bisa cuci tangan setiap saat adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, pada hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, ya toh. Nah, sebelum itu, Losioel buka dulu maskernya ya, supaya Losioel bisa nyanyi dengan baik untuk memimpin adik-adik semua yang ada di rumah, supaya kita bisa beribadah dengan baik ya. Oke, tapi nanti kalau Losioel sudah selesai memimpin ibadah, keluar dari gedung ini, ruangan ini adik-adik, nanti Losioel pakai masker lagi, supaya juga menjaga diri Losioel dan menjaga orang-orang di sekitar Losioel adik-adik. Nah sebentar ya, Losioel lepas masker dulu, bukan pakai ya. Oke, Losioel sudah membuka maskernya. Nah, yuk kita siapin diri kita dengan baik untuk kita memuji nama Tuhan pada kesempatan minggu ini. Yuk, adik-adik, kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Bapa-Ku datang padamu. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah adik-adik sekalian, Lose ajak setiap kita untuk kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini. Yuk, lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah begitu baik buat setiap kami. Engkau memelihara kehidupan kami, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang saat ini sedang bepergian dengan orang tua kami ke rumah nenek kami atau bobo kami, engkong kami, dan dimanapun kami berada, kiranya kami bisa beribadah dengan baik hari ini. Dan Tuhan, kami juga bersyukur bila Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua, sehingga hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan waktu ibadah kami dimanapun kami berada saat ini di dalam tangan penyertaan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semuanya, ada sebuah firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal 23 ayat yang 18 mengatakan begini. Karena masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada, harapan itu tidak akan hilang. Tatkala kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, maka dari itu kita terus didorong untuk maju dan maju bersama Tuhan. Yuk, sama-sama kita akan nyanyikan pujian ini. Masa depan sungguh ada. Adik-adik bisa gerak ya dengan los-los di depan ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke, adik-adik semuanya, di lagu tadi kita sudah diberkati dengan sebuah pujian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab kita percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Woi. Nah, adik-adik, minggu yang lalu firman Tuhannya tentang apa? One way, satu jalan. Wah, kira-kira minggu lalu Lose ini cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat gak? Oh, anak sekolah minggu Nazaret Kids pasti ingat ya. Di mana Los ini menjelaskan bahwa hanya ada satu jalan untuk kita datang kepada Bapa di surga, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, pada kesempatan minggu ini Los mau mengajak adik-adik semua tetap untuk cinta kepada Tuhan. Saya mau berjanji untuk cinta kepada Tuhan selama-lamanya. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Saya cinta Tuhan Yesus,
Yesus Juru Selamatku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Yuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Shalom semuanya. Nah, adik-adik masih berjumpa dengan Lost Joel. Nah, kali ini Lost Joel mau mengajak adik-adik semuanya untuk adik-adik belajar firman Tuhan bersama Lost Joel. Nah, yuk sebelum kita belajar firman Tuhan bersama, adik-adik kita mau berdoa dulu. Lipat tanganmu, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Engkau telah memberkati kehidupan kami. Engkau telah memimpin kami, memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga kami boleh beribadah pada kesempatan ini. Tuhan di surga, kami juga mau serahkan adik-adik yang ada di rumah yang sudah memuji Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk belajar dari firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Lese membawa sesuatu nih ya. Siapa yang pernah lihat ini? Tadang! Siapa yang pernah? Ayo. Atau siapa yang pernah mendapatkan amplop ini? Tentu amplop ini isinya apa adik-adik? Surat cinta atau apa? Nah, betul sekali. Amplop ini adalah berisi uang. Nah, adik-adik pasti kan kalau dikasih amplop ini, pasti mau nggak? Ini nih. Ya, pasti mau nggak? Aduh, pasti semuanya mau kan? Karena isinya apa? Uang. Nah, adik-adik, Lose mau bercerita nih, ya kan? Kalau adik-adik mendapatkan amplop ini, kemudian Lese minta, boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Ayo, siapa yang mau jawab? Kalau adik-adik mendapatkan amplop merah ini, waktu Imlek, waktu adik-adik ulang tahun, atau apapun deh. Kemudian Lose Joel minta, ayo, kasih ke Lose Joel semuanya, amplop Imleknya, gitu. Mau dikasih semuanya nggak? Tentu Lose Joel percaya kita nggak akan kasih semuanya kan ya. Ya kan? Karena itu isinya uang gitu. Waduh, berat Lose, kalau tak kasih Lose semua nanti saya dapat apa gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada seorang tokoh, dia itu seorang pemimpin, dia sangat amat kaya adik-adik. Nah, pemimpin ini suatu kali di dalam catatan firman Tuhan, Lukas pasal 18, ayat yang ke-18 sampai dengan 23, dia itu mendatangi Tuhan Yesus, adik-adik. Wah, kira-kira kenapa ya pemimpin ini mendatangi Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Kenapa pemimpin ini mendatangi Tuhan Yesus, adik-adik? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Di dalam Lukas pasal 18, adik-adik dicatat di sana. Pemimpin yang kaya ini mendatangi Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Maka dari itu Tuhan menjawab, engkau kan sudah tahu segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, mengucapkan saksi dusta juga jangan. Kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu. Ketika Tuhan Yesus ngomong begitu kepada pemimpin yang kaya ini, kemudian direspon adik-adik sama pemimpin yang kaya itu. Kalau yang itu Tuhan, aku sudah lakukan sejak masa mudaku. Sombong amat ya pemimpin yang kaya ini adik-adik. Aku udah lakukan, tapi kenapa aku nggak dapat hidup yang kekal masian? Nah, dari situ kemudian si pemimpin ini dijawab sama Tuhan. Jawaban Tuhan demikian adik-adik.
masih tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan, yaitu kamu harus jual segala hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin, kata Tuhan. Mendengar jawaban itu, adik-adik, pemimpin yang kaya ini langsung menjadi sedih. Aduh Tuhan, kenapa harus ada satu lagi itu? Aku sangat kaya. Kalau tak kasih jual semuanya, nanti aku hidup pakai apa? Mungkin bayangan orang yang kaya itu begitu. Dan akhirnya adik-adik, orang kaya itu menjadi murung dan meninggalkan Tuhan. Dia nggak jadi ikut Tuhan karena gara-gara Tuhan ngomong sama dia, jual semua hartamu. Wah, gimana ya adik-adik ya? Kok Tuhan ngomong begitu? Apa maksudnya adik-adik? Nah adik-adik, ada maksud yang Tuhan mau katakan ketika Tuhan ngomong begitu kepada pemimpin yang kaya itu, adik-adik. Apa yang mau Tuhan katakan? Sebetulnya Tuhan ingin supaya pemimpin yang kaya ini sadar bahwa apa yang telah dilakukannya itu tidak dapat membuatnya bisa masuk dalam kerajaan surga. Entah kala dia sudah berbuat baik, sudah menghormati orang tua, sudah berlaku bijak, kemudian dia sudah lakukan itu, bukan itu yang Tuhan mau. Dari teguran Tuhan Yesus kepada pemimpin yang kaya itu, adik-adik, semua kebaikan yang dilakukan pemimpin yang kaya itu tidak dapat menyelamatkan diri daripada orang yang kaya itu, sehingga dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Sebab itu Tuhan ngomong, jual semua hartamu, apa yang kamu miliki, dan bagikan kepada orang-orang miskin. Apakah sebelumnya pemuda ini tidak berbagi? Tentu sudah, adik-adik. Tapi kenapa waktu dia disuruh jual semuanya, pemuda yang kaya ini atau pemimpin yang kaya ini tidak mau? Karena dia terikat dengan apa? Kekayaannya, adik-adik. Waduh, jangan Tuhan, jangan jual semuanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian terakhir, itu menjadi kunci. Jual semua hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, datanglah dan ikutlah aku. Mengikut Tuhan itu harus ada yang ditinggalkan, adik-adik. Tatkala kamu naik kereta api dari Surabaya ke Solo misalkan, atau ke Jogja gitu ya, kamu meninggalkan apa? Kota Surabaya, menuju ke mana? Ke Solo atau ke Jogja. Demikian juga waktu kita ikut Tuhan, adik-adik, ada hal yang harus kita tinggalkan, yaitu apa? Dosa-dosa kita. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita bisa meninggalkan dosa-dosa kita. Nah adik-adik, Losuel berharap kita semua belajar. Meskipun Losuel tidak bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya secara langsung, tapi dari tempat ini Losuel berdoa untuk kalian. Di dalam masa pertumbuhan kalian yang studi, yang belajar secara online, kiranya Tuhan menolong kalian. Dan jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Dosa apa itu, Losu? Ya, berbohong, ya kan? Kemudian kalau ditanya mama, sudah kerja PR belum? Kerja tugas belum? Bilang sudah tapi belum. Jam belajar digunakan untuk main game. Itu hal-hal yang sederhana, adik-adik, yang mungkin seringkali kita lakukan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita sampai ke tujuan terakhir. Maka kita harus tetap setia untuk ikut Tuhan. Kita tidak boleh berhenti di tengah-tengah jalan, tapi kita harus ikut Tuhan sampai akhir. Yesus akan menolong adik-adik agar adik-adik tetap setia di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Bersyukur untuk cinta kasih-Mu, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Tuhan menolong setiap adik-adik yang boleh belajar firman-Mu di dalam masa kecil mereka, di dalam masa muda mereka, di dalam masa kanak-kanak mereka. Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua supaya hidup kami terus-menerus kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, berkati adik-adik yang sudah belajar firman-Mu hari ini. Tuhan, menolong mereka. Apa yang mereka alami saat ini, oh Tuhan, sertailah mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, ya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat buat adik-adik semua. Yeay. Nah, adik-adik, pada kesempatan hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan lewat beberapa cara. Yang pertama, adik-adik bisa scan barcode yang ada di pojokan, yang ada di layar kalian ya. Kedua, adik-adik juga bisa minta tolong transfer orang tua kalian untuk mentransfer persembahan adik-adik di nomor rekening di bawah ini. Selain itu juga, adik-adik juga bisa menyimpan persembahan adik-adik suatu saat nanti. Bila tahun ini kita sudah bisa beribadah di gereja, nanti lo umumkan sama-sama, kita bisa bawa persembahan kita ke gereja. Oh. Nah, adik-adik semua, yuk kita akan berikan persembahan kita. Kita naikkan pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik sekalian, kita mau membawa persembahan kita di dalam doa dan kita mau berdoa syafaat hari ini. Yuk, tutup matamu, lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Di minggu ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun di minggu ini kami masih beribadah secara online, kiranya Tuhan tetap menyertai kami, memberkati setiap kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan di surga, di minggu ini kami juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan berkati keluarga besar kami senantiasa di tengah-tengah pandemi ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa beberapa teman kami yang sedang sakit saat ini, orang tuanya, engkongnya, bobonya, maupun saudara-saudara kami yang lain, kiranya Tuhan memberkati mereka.
Tuhan jamah sakit penyakit mereka sehingga mereka bisa sembuh, bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Tuhan, kami mau serahkan adik-adik yang saat ini beribadah kepada Tuhan di minggu ini. Kiranya tangan Tuhan boleh menyertai mereka dan berkat Tuhan boleh memelihara kehidupan mereka. Kami serahkan ya Tuhan, adik-adik Nazaret Kids, dimanapun mereka berada, ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Baik studinya, baik kesehatannya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah beribadah kepada Tuhan hari ini. Seingin setiap kita bisa menjaga diri kita dengan baik, ya. Walaupun suatu saat nanti kita sudah divaksin, itu bukan berarti kita sudah melalaikan, melupakan, tidak melaksanakan lagi protokol kesehatan kita. Walaupun nanti suatu saat nanti adik-adik sudah divaksin, adik-adik tetap harus menjaga dulu protokol kesehatan yang selama ini adik-adik sudah lakukan. Seperti apa? Pakai masker, rajin cuci tangan, sering olahraga, makan makanan sehat, dan lain sebagainya adik-adik ya. Nah, adik-adik semuanya, Loso pesan, kalian tetap semangat, tetap sehat selalu ya. Jangan lupa tetap berdoa dan baca Alkitab. Ketemu lagi dengan Loso Yel minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!